Episode 3. Terjebak cinta CEO dingin. Kinar menutup rapat pintu kamarnya lalu merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ia telah memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia tak ingin membuat kedua orang tuanya malu dengan kelakuannya. Kinar menatap foto keluarganya di mana ada dia, Mama, Papa dan ama adik yang masih berusia 13 tahun yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Maafkan Kinar Pa, Ma. Kinar gak bisa menjaga diri Kinar sendiri, gumam Kinar dengan raut wajah sendu. Lah harus bangkit dan melanjutkan hidupnya. Menangis tak akan mengembalikan apa yang telah hilang darinya. Jika ia nanti hamil, ia akan merawat anak itu sendiri. Lata ingin meminta pertanggungjawaban pada pria itu karena semua kesalahannya. La yang meminta pria itu untuk menyentuhnya. Dia juga tahu pria yang bersamanya semalam bukanlah pria sembarangan. Kinar, kamu di dalam nak. Teriak sang mama dari luar. Iya ma. Balas Kinar. Buka dulu nak. Ada yang mau mama bicarakan sama kamu, teriak Jian dari luar kamar. Ceklek. Ada apa ma? Tanya Kinar. Ayo. Kamu harus menjelaskan sesuatu sama kita, jawab Jian menarik pergelangan tangan sang putri. Ada apa sih ma? Tanya Kinar. Ikut dulu aja Kinar, jawab Jian. Nah. Nih, dia orangnya. Teriak Ivanka sepupu Kinar. Ada apa sih? Tanya Kinar dengan raut wajah bingung. Kinar bisa kamu menjelaskan ini? Ujar Fandi memperlihatkan semua video di mana dirinya digendong seorang pria memasuki sebuah kamar. Kinar menelan kasar ludahnya, itu memang dirinya. Tapi siapa yang memvideokan dirinya saat itu? Pa, Kinar. Apa? Siapa pria itu? Tanya Fandi penuh intimidasi. Pa, Kinar bisa menjelaskan semuanya, Kinar DJ. Udahlah Kin. Kamu making love kan sama cowok itu semalam kan? Makanya kamu gak ada di kamar kamu semalam, potong Ivanka. Benar begitu Kinar? Tanya Fandi menatap tajam sang putri membuat Ivanka tersenyum penuh kemenangan. Pa, maafkan Kinar. Sungguh itu di luar. Plak. Papa. Pekik Jian. Kinar memegangi pipinya yang terasa begitu kebas akibat tamparan yang ia terima dari sang ayah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Papa didik kamu dengan baik Kinar, bahkan Papa membebaskan kamu dengan bekerja di luar ketimbang membantu perusahaan kita. Tapi apa yang kamu lakukan ini membuat Papa malu Kinar. Terpaksa Papa membatalkan rencana perjodohan kamu dengan anak rekan bisnis Papa, dan sebagai gantinya Ivanka lah yang akan menggantikan kamu. Papa malu jika pihak keluarga Iskandar tahu kelakuan kamu, berang Fandi membuat Ivanka tersenyum bahagia. Baiklah Pa. Aku juga gak peduli dengan perjodohan bodoh ini. Aku gak tertarik sama sekali dengan pria itu, jawab Kinar. Makin kurang ajar ya kamu, ujar Fandi mengangkat tangannya. Apa-apa? Mau tampar aku lagi? Ayo. Ayo tampar. Aku tahu aku salah Pa. Tapi aku kecewa sama Papa. Harusnya Papa tanya aku baik-baik bagaimana semuanya terjadi. Bukan main tangan, pekik Kinar. Apalagi yang dibicarakan Sekarang juga kamu akan Papa kirim ke. Gak perlu repot-repot Pa, aku juga udah memutuskan untuk pergi dari sini, sela Kinar. Pergi? Aku percaya putriku tak pernah berbohong Pa, kita belum mendengarkan penjelasan Kinar, ujar Jian. Biarkan saja Jian. Dia yang memutuskan, jawab Fandi membuat Kinar memejamkan kedua matanya. Inilah akibatnya terlalu memanjakan anak, ujar Tia Mama dari Ivanka yang merupakan adik dari Fandi. Kinar melangkah menuju kamarnya mengambil barang-barang miliknya dan pergi dari rumah yang ia tempati sedari lahir.
Kinar. Jangan pergi nak, ujar Jian menahan sang putri yang akan menyimpan barang miliknya ke koper. Maafkan Kinar, jawab Kinar. Apa yang sebenarnya terjadi nak? Ayo cerita sama mama. Mama percaya kamu sayang, lirih Jian menangkup pipi sang putri. Kinar gak bisa cerita sekarang maaf. Jawab Kinar. Kinar kembali menyimpan pakaian miliknya ke dalam koper. Ia akan menjelaskan nanti pada mamanya setelah ia mendapatkan bukti dari kejahatan Ivanka malam itu. Kinar menyeret koper miliknya meninggalkan rumah kedua orang tuanya. Wah, akhirnya lo pergi juga dari sini, dan satu lagi gue sebentar lagi akan jadi Nyonya Iskandar, ujar Ivanka menghadang langkah Kinar. Jadi ini rencana lo? Tanya Kinar. Menurut lo? Keke Ivanka tersenyum licik. Makasih. Keluarga Iskandar jauh lebih malu memiliki calon menantu yang minim akhlak kayak lo, jawab Kinar melangkah meninggalkan Ivanka yang tampak mulai emosi. BR3 Engsek. 4 Ivanka. Dev, Pak gadis itu sepertinya meninggalkan rumah dan ada sesuatu hal yang terjadi. Nanti saya jelaskan Zaki. Ikuti gadis itu, pastikan ia mendapatkan tempat tinggal yang layak. Zaki menyimpan kembali ponselnya ke dalam kantongnya. La kembali melanjutkan pekerjaannya karena malam ini ia harus pulang ke rumah karena bundanya. Tok tok toks. Masuk. Ceklek. Pak. Ada berkas yang harus ditandatangani, ujar Adi membawa beberapa berkas yang akan ditandatangani oleh Zaki. Iya. Jika Dev kembali, suruh menemui saya, ujar Zaki. Baiklah Pak. Jawab Adi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya dan waktu sudah menunjukkan waktu untuk pulang, Zaki masih setia duduk di kursi kebesaran menunggu Dev, yang dalam perjalanan ke kantor setelah memastikan gadis itu mendapatkan tempat tinggal. Maaf Pak membuat Anda menunggu. Katakan. Apa yang terjadi, ujar Zaki. Gadis itu ternyata gadis yang akan dijodohkan dengan Anda Pak, dan karena kejadian ini keluarga gadis itu akan menukar calonnya dengan sepupu gadis itu, jawab Dev. What? Bunda lagi? Tanya Zaki. Iya Pak. Hafeh. Zaki menghembuskan nafas beratnya. Bundanya gak bosan-bosannya mencarikan gadis untuk ia jadikan calon menantu. Baiklah. Kita pulang, ujar Zaki. Iya Pak. Episode 4. Zaki menginjakan kakinya di halaman luas milik keluarga Iskandar. Ia begitu jarang menginap di sini karena ia memiliki begitu banyak hunian. Jadi ia tak akan tinggal menetap pada huniannya. Selamat datang Tuan Muda, Anda sudah ditunggu Nyonya di ruang keluarga, ujar Maid yang menyambut kedatangannya. Zaki melangkah menuju ruang keluarga di mana Bunda dan Dedinya menunggu. Bun. Zaki. Kamu sudah datang. Sapa sang ibu. Iya. Bagaimana perusahaanmu nak? Tanya sang Dedi. Baik Dat. Jawab Zaki. Kamu tidak ganti baju dulu nak? Tanya sang bunda. Tidak bun, aku tidak akan menginap, jawab Zaki. Wanita parubaya itu menghembuskan nafas panjang. Semenjak Zaki tahu ia bukanlah ibu kandungnya melainkan ini sambungnya, membuat pria itu tak lagi tinggal di rumah itu. Bukan berarti Zaki tak menyayanginya sebagai ibu yang membesarkannya selama ini, dia sangat menyayangi dan menghormati wanita paruh baya itu. Kemana ibu kandung Zaki? Ibu kandung Zaki meninggalkan saat melahirkan Zaki. Wanita parubaya itu merupakan adik dari almarhumah ibu kandung Zaki, yang rela menjadi ibu sambung Zaki karena tak ingin nantinya Zaki mendapatkan ibu sambung yang buruk. Baiklah. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa. Bunda harap kamu tak membuat masalah Zaki, ujar wanita paruh baya itu.
Wanita parubaya itu menghembuskan nafas berat melihat sifat kaku dan dingin sang putra. Maaf nyonya dan tuan tamu kita sudah datang, ujar seorang maid menghampiri mereka. Baiklah Bik, terima kasih ya, jawab wanita parubaya itu bangkit dari duduknya diikuti sang suami untuk menyambut tamunya itu. Sedangkan Zaki tak begitu peduli, ia masih setia duduk dengan bermain ponsel memantau keberadaan gadis yang semalaman bersamanya, karena Dev memasang GPS di kosan tempat gadis itu tinggal. Zaki. Ya bun. Sini. Ujar wanita parubaya itu melambaikan tangannya pas sang putra. Dengan malas Zaki bangkit dari duduknya, karena ia tahu tujuan bundanya itu pasti ujung-ujungnya menjodohkannya dengan anak teman bahkan anak rekan bisnis dedinya. Zaki menatap datar semua tamu sang bundanya tanpa berniat untuk bertegur sapa. Pak Fandi, ini Jian mana? Tanya bunda dari Zaki. Oh itu kurang enak badan Fir, jawab Fandi beralasan. Begitu. Titip salam untuk Jian ya Pak Fandi, ujar Vira yang merupakan bunda dari Zaki. Ya, nanti akan saya sampaikan, jawab Fandi. Ini putrinya Pak Fandi. Tanya Vira menatap gadis yang duduk di sebelah Fandi dan sang adik. Oh bukan. Dia keponakan saya. Saya mohon maaf jika mengganti calonnya dengan keponakan saya ini, karena putri saya belum mau untuk menikah, jawab Fandi membuat Zaki geram dengan pria yang ada di hadapannya. Ivanka menatap penuh puja pada Zaki, dari dulu ia mengagumi pria dingin itu bahkan diam-diam menyukainya. Rencana perjodohan Kinar dan Zaki membuat Ivanka berusaha menggagalkan rencana perjodohan itu, dengan menjebak Kinar dengan seorang pria malam itu. Meski gagal tapi rencananya tetap berjalan entah dengan siapa Kinar menghabiskan malamnya saat itu. Oh begitu ya Pak, jawab Vira sedikit kecewa karena ia begitu ingin berbesan dengan sahabatnya, Jian. Zaki kenalkan ini Ivanka calon. Maaf Dat, aku belum memikirkan hal ini. Jadi maaf aku tak bisa, jawab Zaki membuat Xavier, dedinya menghembuskan nafas berat. Bukan pertama kalinya Zaki menolak gadis yang mereka pilihkan tapi ini sudah puluhan kali. Ivanka berdecak kesal karena Zaki menolak dirinya mentah-mentah. Ia sungguh dipermalukan di sini. Nak Zaki, gimana jika kalian saling kenal dulu jika tak cocok baru memutuskan, ujar Tia, Mama Ivanka. Aku tak memiliki waktu untuk hal semacam itu, jawab Zaki datar membuat Tia geram karena putrinya ditolak. Maafkan Zaki Jeng, dia memang seperti itu jika tak menyukai seseorang, jawab Vira. Bun. Aku pamit, ujar Zaki pada sang bunda. Nak, aku harus menemui seseorang, jawab Zaki acuh dan bangkit dari duduknya. Ia malas lama-lama berhadapan dengan keluarga itu. Zak. Sudah Fir, biarkan saja. Kamu tahu Zaki kan dia orangnya tak mau dipaksa, ujar sang suami. Tapi Mas. Begini Pak Fandi, saya minta maaf atas kejadian yang tak mengenakan ini. Putra saya memang seperti itu dan... Tak apa Xavier, saya tahu anak zaman sekarang, kita tak bisa memaksakan kehendak kita, jawab Fandi bijak meski ia sedikit kecewa dengan penolakan ini. Mas Fandi, aku tak terima mereka menolak putriku, ujar Tia. Maafkan anak kami Jeng. Jawab Vira. Putramu terlalu sombong dan menolak putriku yang Ken. Karena putrimu bukanlah tipeku, aku tak menyukai wanita yang licik dengan melakukan cara apapun demi mencapai tujuannya, jawab Zaki karena pria itu belum pergi karena tadi ia ke kamarnya lebih dahulu. Dek, Ivanka menegang mendengar jawab Zaki yang mengatakan dirinya licik. Lancang kamu mengatakan putriku licik, Dia gadis baik-baik, jawab Tia.
Tanya putrimu apa yang telah ia lakukan semalam, ujar Zaki membuat Ivanka menatap Zaki dengan raut wajah terkejut. Ma, aku mau pulang, cicit Ivanka. Ivanka, Mama gak rela kamu. Ayo Ma. Rengek Ivanka yang mulai tak nyaman dengan tatapan dingin membunuh dari Zaki padanya. Xavier. Kami pamit, ujar Fandi. Lalu bagaimana dengan makan malamnya? Tanya Vira. Maafkan kami, sepertinya keponakan saya mulai tak nyaman, jawab Fandi. Baiklah. Sekali lagi kami minta maaf, ujar Vira yang tak enak hati dengan penolakan sang anak. Iya, jawab Fandi. Sepeninggal mereka Vira menatap sang kita penuh tanda tanya. Kenapa? Kamu tahu sesuatu dengan gadis itu? Tanya sang bunda. Iya. Kamu menyelidikinya sebelum ini, kamu. Aku melihat kelakuan malam kemarin di hotel, menjebak sepupunya sendiri demi perjodohan ini batal dan dia sebagai gantinya, jawab Zaki. Ya Tuhan. Jat. Kasihan putrinya Jian, ia pasti sangat terpukul, lirih Vira. Bun. Aku pamit. Tolong masalah ini jangan sampai ke telinga mereka. Jangan ikut campur urusan keluarga orang lain, ujar Zaki. Ya. Kinar merebahkan tebuhnya di tempat tidur barunya di kos-kosan yang baru ia tempati. Lah bersyukur ada seseorang yang membantunya mendapatkan kos-kosan ini dengan mudah. Kinar mendudukkan dirinya teringat akan pekerjaan yang tadi diemailkan oleh rekan kerjanya. Ia harus menyelesaikannya karena besok akan diaudit. Gadis itu membuka laptopnya lalu memulai mengerjakan pekerjaannya. Tring. Ex-mama is calling. Kinar menatap ponselnya tanpa berniat mengangkat panggilan telepon dari mamanya itu. Maafkan Kinar Ma. Lirih Kinar dengan mata berkaca-kaca.